Nah, artinya hadis ini dikategorikan dhaif oleh beberapa ulama hadis. Nah, lalu seperti apa ahli fikih memandang kasus ini? Ya, khususnya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, Al-Imam As-Syafi'i, fazahab As-Syafi'i radhiyallahu anhu. Di dalam kitab disebutkan Al-Imam As-Syafi'i berpendapat, begitu juga Syafi'iyah, murid-murid Al-Imam As-Syafi'i, ila annahu yusannul jahru biha. Ya, hadisnya dinilai dhaif oleh Imam Abu Dawud dan Al-Bazzar, tetapi hukumnya disebutkan oleh Imam Syafi'i, muncul hukum dari hadis tadi, sunnah menjaharkan bismillah. Nah, jadi maka disinilah kita ketemu ungkapan hadisnya dhaif tetapi kok diamalkan. Nah, di sini jawabannya. Kalau ada orang yang mengatakan hadis jahar bismillah ini dhaif, tetapi kenapa justru menurut Imam Syafi'i dan Syafi'iyah dia sunnah? Ini kan kalau nggak tahu ilmu hadis kita nih akan bingung, akan diadu-adu nanti. Kamu nih ikut Nabi atau ikut Syafi'i? Kan begitu logikanya nanti itu, ya. Nah, kalian ini ikut Nabi atau ikut Syafi'i. Bahkan ada cerita lucu juga, ya, yang unik-unik juga, yang mirip juga kasusnya dengan ini. Ada seorang ibu bertanya kepada seorang ustadz, apa hukumnya ini? Ya, kemudian ustadz tadi dengan pede mengatakan, ibu mau saya jawab dengan mazhab Syafi'i atau dengan sunnah Rasulullah? Lalu dijawab sama ibu tadi, jawab saja dalam mazhab Syafi'i, karena orang mazhab Syafi'i itu lebih paham hadis sunnah itu ketimbang ustadz. Hadis itu dhaif, kategorinya sampai kepada syadid jika ada masalah dalam udul ataupun keadilan daripada rawi, itu ada bermasalah dalam rawinya. Nah, jadi dibagi oleh ulama kenapa disebut dhaif yasir, dhaif mutawasid, dhaif syadid. Nah, dari pembagian ini nanti maka ada ulama yang akan menggunakannya secara mutlak. Namun secara garis besar ulama sepakat, mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa hadis dhaif untuk perkara-perkara yang sifatnya fadhail amal, asalkan dia tidak sifatnya syadid, maka dia bisa digunakan. Namun bagaimana dalam urusan akidah, bagaimana dalam urusan hukum, bagaimana ulama-ulama usul fikih di dalam menggunakan hadis dhaif, lalu bagaimana hadis-hadis dhaif apakah tercantum di dalam kutubus sittah? Maka malam ini ada banyak asatidz akan kita minta untuk satu persatu menjelaskan masalah itu. Mungkin tema yang pertama siapa dulu nih, San? Baik. Permintaan Ustaz Bulon sebagai pembuat judul-judul ini, beliau minta Ustaz Al-Naf dulu menjelaskan kepada kita, ya, posisi-posisi bukan tata letak, ya, artinya apakah ada dalam kutubus sittah itu
hadis dhaif dan bagaimana ulama-ulama ini berinteraksi dengan hadis dhaif ini. Kepada Ustaz Arnaf kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan para asatiz yang duduk bersama dengan kita, kemudian para pecinta ilmu yang duduk di majlis Sunan Al-Mustafa. Mudah-mudahan majlis ini Allah berikan keberkahan, manfaat di dunia dan akhirat untuk kita semua insya-Allah. Saya diminta untuk menjelaskan Kutubus Sittah, apakah ada hadis dhaif atau bagaimana kedudukan hadis-hadis dalam Kutubus Sittah. Lebih spesifik menjelaskan apakah ada hadis dhaif pada Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ini maksudnya 6 kitab hadis yang menjadi referensi utama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama namanya Sahih Al-Bukhari, atau nama asli kitab ini Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Abi Daud. Yang keempat Sunan At-Tirmidzi. Yang kelima Sunan An-Nasa'i. Yang keenam Sunan Ibni Majah. 6 ini menurut mayoritas ulama hadis disebut dengan Kutubus Sittah, 6 kitab induk dalam meriwayatkan, mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan banyak yang menjelaskan malam ini tentang hadis dhaif, saya akan singkat saja fokus tentang bagaimana penilaian ulama tentang hadis dhaif dalam kitab mereka. Pertama tentang kitab Sahih Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari tentang kitab beliau? Ma adkhaltu fil jami'i illa ma sahha. Dalam kitab ini tidak ada hadis-hadis yang dicakup, yang dimasukkan oleh beliau kecuali hadis-hadisnya sahih. Maka para ulama mengatakan di dalam Sahih Bukhari ini tidak terdapat hadis-hadis dhaif. Ini dijelaskan oleh para syurah, penjelas daripada Sahih Bukhari, daripada para ulama yang datang setelah Imam Bukhari. Bahkan tingkat kesahihan hadis yang dilakukan metodenya oleh Imam Bukhari itu lebih cermat, lebih tinggi kedudukannya dibanding syarat yang dikemukakan oleh Imam Muslim. Di antara syarat yang menyebabkan Sahih Bukhari lebih tinggi derajat kesahihan adalah periwayatan seorang periwayat hadis. Bila mengambil dari seorang guru, itu tak boleh sekedar hidup satu masa saja, tapi hidup satu masa dan berjumpa antara guru dengan murid. Artinya pernah meriwayatkan langsung. Tak boleh sama-sama hidup saja, tak cukup bagi Imam Bukhari. Sementara bagi Imam Muslim, bila seorang periwayat hadis dengan guru yang menjadi sumber riwayat dia pernah hidup sezaman, meskipun tidak ditemukan mereka ini dalam sejarah bertemu langsung, itu sudah dianggap periwayatannya sudah sahih. Kemudian kitab Sahih Muslim, Imam Muslim menyebut kitabnya ini juga dengan nama sahih. Beliau nyebutnya sahih. Maka di dalam kitab-kitab beliau
tidak terdapat hadis-hadis yang merupakan hadis dhaif. Oleh karena itu, para ulama sepakat dua kitab ini, Bukhari dan Muslim, adalah hadis-hadis sahih yang kedudukannya paling tinggi dibanding hadis sahih yang terdapat di dalam kitab-kitab yang lain. Kemudian para ahibba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sedikit. Sebelum kita melanjut pada kitab yang lain, perlu dipahami bahwa Sahih Bukhari dan Muslim itu tidak memonopoli bahwa hadis sahih hanya ada di dua kitab ini. Tidak. Tapi dua kitab ini merangkum hadis-hadis sahih saja di dalamnya, dan hadis sahih masih ada di dalam kitab-kitab hadis selain yang dua ini. Maka kata Imam Ibn Salah, annahu lam yadha' fi kitabihi illa al-ahadits allati wajada 'indahu fiha syara'it as-sahih al-mujma'a 'alayha wa in lam yazhar ijtima'uha fi ba'dihha 'inda ba'dihim. Jadi Imam Bukhari dan Muslim, kitab keduanya, di dalamnya mencakup hadis-hadis sahih, tapi tidak membatasi hadis sahih hanya ada di dalam dua kitab ini. Kemudian terkait dengan Sunan Abi Daud, kata para ulama dijelaskan bahwa di dalam kitab Imam Abi Daud ini memang terdapat hadis-hadis dhaif juga, tetapi nisbahnya qalil, sedikit sekali yang disebut sebagai hadis dhaif, dan periwayatnya majruhin wad du'afa, orang-orang yang dianggap riwayatnya perlu dikritisi dan dihukumi sebagai dhaif dalam periwayatan hadis. Maka para ulama memuji kitab Sunan Abi Daud ini. Di antaranya kata Imam Al-Ghazali, innaha takfil mujtahida fil ilmi bi ahaditsil ahkam. Hadis-hadis dalam Sunan Abi Daud itu sudah mengkafir hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang mesti diketahui seorang muslim. Kemudian dijelaskan bahwa dalam kitabnya ini, wa nazamaha ahsana nizam ma'a intiqaiha ahsana intiqa wa itrahihi minha ahaditsal majruhin wad du'afa ja'alat kitabahu min afdaliz zat. Jadi kitab Sunan Abi Daud ini meskipun dianggap ada hadis dhaif di dalamnya, tapi dhailah, sangat sedikit di dalamnya hadis dhaif. Kemudian kitab Sunan At-Tirmizi atau dikenal juga dengan Jami' At-Tirmizi. Di dalam kitab Jami' At-Tirmizi ini juga dijelaskan bahwa kitab-kitab beliau ini beliau namakan dengan As-Sahih juga, sehingga isinya adalah mayoritas hadis sahih. Maka dikatakan kitabnya ini oleh Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki, kata beliau, anna kitab al-Ju'fi huwa al-asl al-thani fi hadha al-bab wal muwatta'u huwa al-awwal wal-lubab wa alayhima banal jami'u kal-Kushairi wat-Tirmidhi wa laysa fihim mithlu kitab Abi Isa halawata maqta' wa nafasati manza' wa 'udhubati mashra' wa fihi 14 ilma. Kemudian wadzalika aqrabu ila al-amali wal aslam wa aslam asnada wa sahha wa dha'af. Di dalam hadis ini, dalam kitab ini juga terdapat ada beberapa hadis yang dianggap dhaif, tapi nisbahnya juga sedikit. Kemudian selanjutnya Sunan Imam An-Nasa'i. Imam Nasa'i ini punya kitab Sunan Al-Kubra. Kemudian beliau mengarang selanjutnya kitab itu, orang tanya, akullu ma fiha sahih? Sunan Kubra ini apakah semuanya sahih?
faqala lahu fiha as-sahih wal hasan wa ma yuqaribuhuma. Dalam kitab ini ada sahih, ada hasan, dan yang mendekati derajat hasan dan sahih tadi. Faqala lahu mayyiz li as-sahiha min ghairihi fasannafa lahu kitab as-sunan as-sughra wa sammahu al-mujtaba min as-sunan. Maka di dalam Sunan Imam An-Nasa'i ini kata para ulama, inna darajat as-sunan as-sughra ba'da sahihaini li'annaha aqallus sunani ba'dahuma dha'ifa. Ada hadis sahih tapi sangat sedikit hadis sahih di dalamnya. Kemudian kata para ulama melanjutkan, wa fi sunanin nasa'i as-sughra as-sahihu wal hasanu wad dha'ifu walakinnahu qalilun. Sedikit di dalam Sunan An-Nasa'i. Kemudian dalam Sunan Imam Ibn Majah kata Imam Al-Marwazi, waqad da'afa al-Marwazi ahadithahu allati farada biha an ghairihi min al-kutub as-sittah. Kalau ada hadis hanya terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, ini dianggap dhaif oleh Imam Al-Marwazi. Artinya kalau ada dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Sunan An-Nasa'i, dalam Sunan Imam At-Tirmizi, apalagi ada dalam Sahih Imam Muslim, Imam Bukhari, berarti hadisnya sahih. Tapi kalau hanya dalam Sunan Ibnu Majah hadis ini ditemukan, hadis ini kemungkinan adalah dhaif. Maka para ahibah yang dirahmati Allah, dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang disepakati ulama dalamnya adalah hadis sahih-sahih saja, tapi empat yang lain ada hadis dhaif dan jumlahnya sangat sedikit sekali. Karena kenapa? Para ulama hadis tadi berupaya dalam hadis itu mereka mencakup hadis-hadis yang sahih. Namun perlu diingat, 6 kitab hadis ini bukan kitab yang menulis semua hadis, tapi ada di luar 6 kitab ini hadis sahih yang lainnya. Maka jangan pernah berpikiran kalau tidak terdapat dalam 6 kitab hadis dia tidak sahih. Tidak, itu salah. Yang benar bahwa kitab hadis sahih ada di dalam 6 kutubus sittah dan bisa ada dalam kitab selain kutubus sittah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz Anaf menjelaskan posisi-posisi kutubus sittah. Apakah dalam kutubus sittah ini ada tercantum hadis dhaif? Tadi sudah dijelaskan, namun mungkin sedikit kita menambahkan bahwa walaupun dalam Sahih Bukhari tadi disebut tidak ada hadis dhaif, tapi bukan berarti Imam Bukhari menolak hadis dhaif. Nanti dalam kitab hadis seperti Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari juga terdapat hadis-hadis dhaif yang menunjukkan bahwa dia tidak menolak secara mutlak. Sekarang kita ingin dengarkan pula bagaimana ulama di dalam menggunakan di dalam berdalil hadis, menggunakan hadis, apakah ada ulama yang menggunakan hadis dhaif sebagai dalil hukum, ya, atau bagaimana posisi hadis dhaif dalam penetapan suatu hukum. Dalam hal ini kita minta kesediaan Dr. Zulkarnaini LCMA. Faltafaddal masyjura. Unizin muka tasjil. Tasjil. Yes. Tasjil. Musajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para alim ulama, para asatiz yang kami hormati, hadirin hadirat tamu-tamu Allah yang berhadir pada majelis yang penuh berkah ini. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, dan ini adalah nikmat yang agung yang patut kita syukuri. Pada kesempatan yang sangat baik ini dalam kajian ulumul hadis, setelah kita tadi mendengar uraian para asatiz tentang hadis-hadis yang direkam oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya,
Setelah tadi penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Al-Nob, tentang hadis dhaif yang ada di dalam kitab-kitab induk hadis, yang sebelumnya pula tadi sudah diuraikan oleh Ustadz Hanafi, apa sebenarnya hadis dhaif itu? Karena kita tahu martabat atau derajat hadis itu sederhananya adalah ada yang disebut dengan hadis sahih, ada yang disebut di bawahnya dengan nama hadis hasan, ada yang terakhir dinamakan dengan hadis dhaif. Nah, tentang hadis dhaif ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan pengkaji hadis, di mana pada hari ini ada kelompok pengkaji hadis yang mengatakan kita tidak boleh mengamalkan hadis dhaif sama sekali. Maka sampailah kesimpulan mereka di bulan Ramadan itu, kalau kita membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya, tidak boleh diamalkan karena dia hadis dhaif. Nah, jadi ini sesungguhnya letak persoalan yang ingin kita uraikan pada malam hari ini dari berbagai sudut pandang terhadap hadis dhaif tadi. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua yang ingin kami uraikan sedikit adalah ada sebuah ungkapan yang dinukil oleh Al-Imam Al-Hakim, yang kata beliau ungkapan ini berasal dari Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, di mana beliau mengatakan iza rawaina fil halali wal haram tashaddadna fir riwayati wantaqatna rijal. Apabila kami meriwayatkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, halalkah, haramkah, makruhkah, mubahkah, maka yang akan kami lakukan adalah tasaddadna fir riwayah. Riwayat itu kami akan ketatkan. Ya, setelah itu wantaqatna rijal. Lalu kami akan kritik habis-habisan siapa orang-orang jalur-jalur sanad yang meriwayatkan hadis itu. Jadi kalau dalam kajian halal dan haram fikih, maka para ulama ketat. Ya. Tetapi apabila kami meriwayatkan di yang selain dari halal dan haram tadi, apa yang dilakukan oleh para ulama? Tasahalna fir riwayah. Ya, kami riwayatnya kami agak santai dikit. Jadi tidak serius betul meneliti, mengkaji. Wa tasamahna fir rijal. Dan kami akan banyak, kalau tadi ketat, kalau ini dia banyak toleransi. Ya, sehingga ada salah seorang ulama mengatakan kalau dalam hadis dhaif itu, kalau dalam persoalan targhib dan tarhib itu almit ainaika, picingkan matamu. Jadi jangan tengok-tengok betul, ya, picing-picingkan saja, karena tidak terlalu dalam tanda kutip tidak terlalu urgen. Nah, sekarang ada pemahaman yang menggiring kepada sama sekali tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Maka Syekh Ali Jum'ah, Syekhuna itu di Mesir dulu, di dalam kajian beliau pernah mengatakan bahkan bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam perkara at-targhib wa tarhib sudah sampai ke derajat ijma'. Itu kata beliau, ya. Jadi itu yang kedua yang ingin kami uraikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tema yang diamanahkan kepada kami. Lalu yang ketiga, bagaimana posisi hadis dhaif ini di dalam hukum, di dalam fikih? Ya, karena tadi kita sudah uraikan dalam masalah fikih kita ketat, ya, dalam persoalan hukum kita ketat. Nah, sekarang muncul sebuah ungkapan yang mungkin bagi mubtadiin, orang-orang yang baru belajar hadis, mungkin dia berpikir ada sebuah ungkapan begini, al-hadis wa in kana dha'ifan walakin alaihil amal. Ya, mungkin para asatiz pernah mendengar ungkapan ini, hadis ini sekalipun dia dhaif tetapi itu yang dipilih,
menjadi pendapat resmi di dalam mazhab. Umpamanya begini, saya mengambil contoh dari Sunan At-Tirmizi, hadis yang bercerita tentang al-jahru bi bismillah, hukum menjaharkan bismillahirrahmanirrahim oleh imam ketika salat berjamaah. Kan kawan-kawan kita sebelah mengatakan tidak perlu dijaharkan. Bahkan sampai informasi kepada kami, ada kawan-kawan kita di sebelah itu yang mengatakan ditembak pun kepala saya untuk menjaharkan bismillah itu tak akan saya jaharkan. Jadi ada ungkapan seperti itu para asatiz ya. Ditembak pun kepala saya untuk saya jaharkan bismillah kalau saya menjadi imam tak akan saya jaharkan. Ya balaghana ya, sampai kepada kita riwayat ada yang mengatakan begitu. Nah, sekarang mari kita lihat ya dalam perspektif hadis dhaif di dalam persoalan hukum yang terkait dengan ibadah khususnya salat, turunannya adalah membaca bismillah secara jahar. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanadnya bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, apa informasi dari Ibnu Abbas yang ia rekam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana nabi yaftatihu salatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam riwayat Imam Tirmizi bahwa Rasulullah itu, kata Ibnu Abbas, membuka salatnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini riwayat Imam Tirmizi. Dan Imam Sunan At-Tirmizi ini kalau Sahih Bukhari itu bapaknya, maka Sunan At-Tirmizi ini bisa dikategorikan sebagai maknya. Ya, jadi ada ulama yang mengatakan demikian tentang kedudukan Sahih Sunan At-Tirmizi. Nah, kemudian seperti apa sikap para muhaddisin, ahli hadis tentang hadis riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tadi? Dha'afahu Abu Dawud wal Bazzar. Imam Abu Dawud dan Al-Imam Al-Bazzar mengatakan hadis ini dhaif. Nah, kalau dhaif, kembali kita ke kaji kita tadi, berarti kita tidak boleh menjaharkan bismillah ketika jadi imam di salat-salat jahar. Nah, karena dihukum dhaif oleh Abu Dawud dan Al-Imam Al-Bazzar. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, hanya saja ya, Al-Imam Al-Mulla Ali Qari mengatakan hadis ini sahih. Kemudian Abdullah bin Siddiq Al-Umari mengatakan hadis ini sahih dan lain sebagainya. Nah, artinya hadis ini dikategorikan dhaif oleh beberapa ulama hadis. Nah, lalu seperti apa ahli fikih memandang kasus ini? Ya, khususnya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, Al-Imam As-Syafi'i, fazahab As-Syafi'i radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Al-Um disebutkan Al-Imam As-Syafi'i berpendapat, begitu juga Syafi'iyah, murid-murid Al-Imam As-Syafi'i, ila annahu yusannul jahru biha. Ya, hadisnya dinilai dhaif oleh Imam Abu Dawud dan Al-Bazzar, tetapi hukumnya disebutkan oleh Imam Syafi'i, muncul hukum dari hadis tadi, sunnah menjaharkan bismillah. Nah, jadi maka disinilah kita ketemu ungkapan hadisnya dhaif, tetapi kok diamalkan? Nah, di sini jawabannya. Nah, maka turunan pembahasan ini musawwirat al-amal bihadzal hadis. Kalau ada orang yang mengatakan hadis jahar bismillah ini dhaif, tetapi kenapa justru menurut Imam Syafi'i dan Syafi'iyah dia sunnah? Ini kan kalau nggak tahu ilmu hadis kita nih akan bingung, akan diadu-adu nanti. Kamu nih ikut Nabi atau ikut Syafi'i? Kan begitu logikanya nanti itu, ya. Nah, kalian ini ikut Nabi atau ikut Syafi'i? Bahkan ada cerita lucu juga, ya, yang unik-unik juga, yang mirip juga kasusnya dengan ini. Ada seorang ibu bertanya kepada seorang ustadz, apa hukumnya ini? Ya, kemudian ustadz tadi dengan PD mengatakan, ibu mau saya jawab dengan mazhab Syafi'i atau dengan
sunnah Rasulullah. Lalu dijawab sama ibu tadi, jawab saja dalam mazhab Syafi'i, karena orang mazhab Syafi'i itu lebih paham hadis sunnah itu ketimbang ustaz. Jadi cerdas jawaban ibu tadi. Ya, jadi seolah di sini kan nampak ini hadisnya dhaif tapi kok keluar hukum sunnah. Jadi di sini pentingnya kita belajar seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hasbullah tadi. Jadi apa yang menyebabkan faktor bahwa hadis yang dihukum dhaif oleh Imam Abu Dawud tadi dan Al-Imam Al-Bazzar tadi justru keluar istimbat kesimpulan hukumnya sunnah. Nah, yang pertama Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah menganalogikan Bismillahirrahmanirrahim itu ala baqiyati ayati suratil Fatihah. Jadi dianalogikan bismillah itu dikiaskan dengan seluruh ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa? Wazalika, karena yang demikian itu anna bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dia adalah satu ayat di antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Fatihah itu. Fayujharu biha kama yujharu bi baqi ayatil Fatihah. Maka kalau seluruhnya alhamdulillah itu dijaharkan, maka bismillah juga dijaharkan. Apa sebab? Karena bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Itu alasan ahli fikih. Makanya penting mengawinkan hadis dengan fikih. Ya, penting mengawinkan hadis dengan fikih supaya pemahamannya tidak timpang nanti. Lalu yang kedua, ya, kenapa ulama Syafi'iyah mengamalkan hadis ini yang tadi dalam tanda kutip dikategorikan dhaif. Nah, yang kedua, riwayat tadi dikuatkan dengan adanya riwayat lain yang dalam ilmu hadis namanya mutaba'at dan syawahid. Nah, mutaba'at dan syawahid dari riwayat Ibnu Abbas, yang mana di dalam riwayat-riwayat lain itu dengan tegas dikatakan bahwa Nabi menjaharkan bismillah. Jadi yang pertama qiyas, yang kedua dengan adanya kekuatan, ya, dikuatkan riwayat tadi dengan riwayat yang lain. Maka tidak bisa baca satu hadis simpulkan hukum. Kacau balau nanti. Dapat hadis misalnya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk membunuh manusia, memerangi semuanya sampai mereka mengucap syahadat. Maka keluarlah bom sana, bom sini. Nah, itu berbahaya karena menyimpulkan satu hadis yang tidak dijamak dengan hadis-hadis yang lain. Lalu yang ketiga, ya, singkat, riwayat tadi, riwayat Ibnu Abbas tadi dikuatkan dengan syawahid yang diriwayatkan dari sebahagian sahabat. Jadi ada riwayat Ibnu Abbas, ada riwayat yang senada dari Abu Hurairah, ada riwayat yang senada dari Ummu Salamah, ada riwayat yang senada dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah 10 tahun hidup bersama Rasulullah, dan ada riwayat yang senada yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi riwayat ini didukung oleh riwayat-riwayat lain. Maka disimpulkan pula di sini bahwa ternyata menjaharkan bismillah itu bukan riwayat Ibnu Abbas saja. Ternyata ada riwayat-riwayat yang lain. Nah, para hadirin sekalian, kemudian yang terakhir, ya, seperti apa cara para ulama berinteraksi dengan hadis-hadis yang konon tadi dituduh dhaif tadi. Riwayat ini juga dikuatkan dengan sejumlah riwayat asar yang datang dari sahabat, di mana sahabat menjaharkan. Nah, tentu yang paling tahu tentang sholatnya Nabi adalah sahabat. Jadi ini dalil kita, ya, jadi sehingga nanti tidak bingung kita ketika dikatakan kalian ingin hadis sahih atau mazhab, ya, kalian ingin hadis sahih atau mazhab, kan diadu-adu sekarang. Jadi seolah-olah mazhab itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak tahu tentang hadis. Ini kan su'uzzon kepada para ulama. Jadi ketidaktahuan mereka dianggap sebagai ilmu. Ini musibah. Ya, ketidaktahuan dianggap sebagai ilmu itu sesungguhnya adalah musibah. Jadi ada riwayat atau asar dari sahabat. Siapa dia? Ya, di antaranya Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar juga mengamalkan wa alaihil amal, menjaharkan bismillah tadi. Nah, lalu
kesimpulan ya, mohon maaf agak lewat waktunya jadinya. Kesimpulannya ada 4 kesimpulan ya tentang bagaimana hadis dhaif dalam fikih atau dalam persoalan hukum kok seolah ada hadis dhaif tetapi itu yang diamalkan. Yang pertama yang harus kita ketahui di sini adalah laisat sihhatul hadis min haitsus sanad kafiyatan lil amali bihi. Jadi tidak semata-mata ada hadis sahih secara sanad langsung sah diamalkan. Ya, contoh misalnya Nabi berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tak sholat berjamaah. Itu kan secara sanad hadisnya sahih. Tapi pernah tak diamalkan oleh Nabi? Pernah enggak sahabat mengamalkan? Pernah enggak tabi'in mengamalkan? Nah, tiba-tiba sekarang kita mengamalkan atas dasar tegar di atas sunnah. Nah, kan kacau balau itu. Nah, jadi itu ya kesimpulan yang pertama. Lalu yang kedua yang ingin kita uraikan adalah al-hadisud dhaif. Hadis dhaif itu la yu'malu bihi fil ahkam. Tidak bisa dipakai di dalam hukum halal dan haram. Jadi kalaupun ada hadis dhaif tak bisa dipakai. Nah, lalu yang ketiga, hadis dhaif yang ternyata dipakai oleh imam mazhab. Misalnya nampak hadisnya seolah dhaif tapi diamalkan oleh mazhab tertentu. Itu berarti kesimpulan yang ketiga, hadis dhaif itu didukung oleh riwayat lain, baik dalam bentuk syawahid ataupun mutaba'at atau ada asar yang menguatkan dari datangnya amalan itu dari sahabat, tabi'in dan seterusnya. Nah, sehingga yang tadinya dhaif dia naik menjadi hasan li ghairi. Nah, kemudian yang terakhir ijtihad, menentukan hadis ini dhaif, menentukan hadis ini hasan, menentukan hadis ini adalah sahih, itu sesungguhnya adalah ijtihad. Jadi kalau memang ikut ijtihad sebelah sana ya sudah ikuti, tapi jangan salahkan ijtihad orang sebelah sini. Kan gaduhnya di situ sebenarnya. Ya enggak Bapak Ibu? Ya, kalau saya jumpa tadi sore dengan Ustaz Dr. Mawardi 15 tahun di Madinah, kata beliau, pulang dari sana mau ngamalin Hambali sudah. Ya silahkan, tapi jangan nuduh amalan yang sudah ada di sini yang terikat dengan mazhab tak terikat dengan sunnah. Itu buat kacau balau tuh katanya. Jadi kalau mau Hambali silahkan, mau nyunnah silahkan, tapi jangan ada tuduhan-tuduhan yang membuat kacau umat ini. Jangan atas dasar sunnah tetapi umat begaduh. Ini bukan sunnah, ya. Ini justru bid'ah yang tercelah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lalu yang terakhir di sini bahwa setelah yang kita uraikan tadi, boleh hadis dhaif itu diamalkan di dalam perkara at-targhib wa tarhib atau dalam bahasa sederhananya motivasi untuk beramal. Sedangkan di dalam hukum, apatah lagi dari akidah, nanti akan dikupas dengan sangat tajam, setajam silet oleh Buya Al-Fitri kita nanti. Demikian kami serahkan kembali kepada Ustaz Hanafi. Alhamdulillah. Baik Ustaz sekalian dan para saudara sekalian, berikutnya kita akan mintakan Buya Al-Fitri untuk menerangkan kepada kita tentang penggunaan Ismail dalam urusan akidah. Setelah Buya Al-Fitri nanti, seluruh asatidz saya minta untuk kasih mudahwalat. Mungkin mulai dari Ustaz Helmi tadi, saya minta nanti secara khusus berbicara tentang hadis Ismail. Sebelum itu kita minta sejam salat Fitri untuk menerangkan hadis Ismail, penggunaan hadis Ismail dalam urusan akidah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Setelah kita mendengar dan menyimak panjang lebar uraian tentang kedudukan hadis dhaif dan pemakaiannya dalam aspek pendalilan syariah, lebih dikerucutkan dalam konteks fikih dari Syekh kita Dr. Zulikrami. Kemudian sesuai dengan yang sudah disusun oleh panitia,
tema berikutnya adalah atau subtema berikutnya adalah tentang penggunaan hadis dhaif dalam bab akidah. Mungkin kita tidak masih ingat dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Zulikromi, di mana ada seorang ulama salaf, siapa tadi? Ibnul Madini atau Ibnu Mahdi? Ibn Mahdi yang menyatakan bahwa isinya adalah kalau hadis tersebut berbicara tentang perkara akidah, perkara hukum halal haram, maka itu hadis itu akan diseleksi dengan sangat ketat. Nah, untuk melanjutkan itu, maka para ulama akidah terutama al-Asy'ariyah itu sudah jauh-jauh hari memasukkan kaidah ini, dalam artian hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan akidah. Ya, hadis dhaif. Maka mari kita lihat di sini beberapa cuplikan dari pernyataan ulama-ulama akidah Ahlussunnah al-Asy'ariyah berikut ini. Kita lihat bagaimana para ulama Asy'ariyah, para ulama Ahlussunnah al-Asy'ariyah itu mereka sadar dan tahu bahwa hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan akidah. Kita lihat dari tokoh besarnya yang mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita lihat di buku beliau yang sampai hari ini masih bisa kita nikmati, ada satu buku namanya karya beliau Maqalat Al-Islamiyyin. Di situ beliau mengutip atau memaparkan akidah ahlul hadis dan ahlus sunnah secara global saja. Yang itu kemudian beliau nyatakan bahwa itu juga lah akidahnya, dan itu juga akidah kita sebetulnya. Kalau kita lihat poin-poin akidah yang disebut oleh Imam Al-Asy'ari dalam Maqalat Islamiyyin yang dilabeli dengan akidah ahlul hadis dan ahlus sunnah, itu juga akidah kita. Bedanya beliau menyebut di sini atau di bagian itu jumlatu itu artinya global saja. Jadi poin-poin akidah ahlus sunnah yang global saja, tidak detail. Nah, di situ ada satu poin yang beliau menyebutkan begini: wa ma rawahu thiqatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarudduna min dzalika syai'a. Jadi kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, di antara akidah Ahlus Sunnah itu adalah semua hadis yang diriwayatkan oleh para perawinya yang thiqat. Nah, kalau begini kan maksudnya sudah hadis yang sahih, dalam artian bukan hadis dhaif. La yarudduna min dzalika syai'a, mereka tidak menolaknya. Artinya mereka terima. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau hadis itu diriwayatkan oleh yang tidak thiqat dalam artian dhaif, berarti mereka tolak, berarti mereka tidak terima. Nah, ini yang bisa kita lacak ke buku beliau. Ya. Kemudian kita lihat murid langsung beliau, murid langsung dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang bernama Ibnu Mahdi At-Tabari. Abul Hasan Ibnu Mahdi At-Tabari, generasi pertama dari ulama Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah, berguru langsung kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau punya buku yang hari ini sudah dicetak. Bukunya, kalau saya tidak salah ingat, Ta'wil Al-Ayat Al-Mushkilah, begitu. Penakwilan ayat-ayat Quran yang bermasalah, dalam artian zahirnya bermasalah. Nah, di situ beliau menyatakan begini: I'lam 'allamakallahu al-khaira bi rahmatih anna al-akhbar allati ruwiyat ala thalathati adru. Jadi di mukaddimah bukunya itu beliau mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi itu beragam, tidak satu jenis saja. Nah, di sini beliau menyampaikan 3 jenis hadis-hadis Nabi itu.
Yang pertama kata beliau, minha akhbarun munqati'atun bi asanida wahiyah. Ada hadis-hadis Nabi yang dia sanadnya terputus atau yang kita sebut dengan hadis munqati'. Nah, kalau ini hadisnya fahadhihi akhbarun saqitah. Hadis yang seperti ini yang sanadnya tidak tersambung, munqati', itu hadisnya saqitah, gugur sehingga tidak bisa dipakai. Kemudian jenis yang kedua kata beliau, wa minha akhbarun usnidat ila Rasulillah bi asanida wahiyah wa rijal majahil. Ini lebih parah lagi. Ada hadis-hadis yang dia ada sanadnya. Kalau tadi sanadnya terputus, kalau ini sanadnya ada, cuman lemah juga, dan sanadnya majhul, dalam artian perawinya ada yang tidak diketahui. Nah, kata beliau, fakadzalika la ma'na li sarfil himmati ilaiha walat tafakkuri fiha. Di hadis yang model begini kata dia, tak perlulah untuk dianalisa, tidak perlulah diperhitungkan. Kenapa? Lisukutiha 'indar ruwah wa nuqlatil akhbari an madzahibihim. Karena hadis itu sudah tidak valid dan sudah tidak bisa lagi diterima dan diakui oleh para ulama-ulama hadis. Nah, ini juga menggambarkan bahwa dari sejak awal ulama-ulama Ahlus Sunnah al-Asy'ariyah, mereka itu tidak menerima hadis dhaif dalam bab akidah. Kemudian murid dari Ibnu Mahdi At-Tabari ini yang bernama Ibnu Furak, murid dari Ibnu Mahdi At-Tabari, artinya ini generasi kedua. Dia tidak berjumpa dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, cuma berjumpa dengan murid dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau punya buku namanya Ta'wil Mushkil Al-Hadis, penakwilan hadis-hadis yang bermasalah. Nah, di mukaddimah buku itu beliau juga menjelaskan beberapa bentuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mirip dengan buku gurunya. Bahkan ada yang mengatakan beliau terinspirasi dari buku gurunya tadi. Nah, apa kata beliau? Ini saya nukil satu paragraf saja. Wal qismul akhar min hadhihi al-akhbar ma ajma'a ahlun naqal ala sukutihi wa jarhi ruwatihi. Di antara bentuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis yang seluruh ulama hadis itu sepakat dengan status hadis ini yang berbentuk rawinya majruh, rawinya dhaif, ada masalah pada rawinya. Jadi semua ulama sepakat dengan status rawi hadis ini bermasalah. Nah, ini satu bentuk hadis kata beliau. Fahadha an-naw'u la ma'na lil istighali bi ta'wiliha wa takhrijiha lijtima'il kulli ala fasadiha. Kata Ibnu Furak, hadis yang seperti ini tak perlulah ditakwil, tak perlulah dibahas lagi, karena ulama hadis sudah sepakat hadis ini sudah rusak. Artinya lagi-lagi Ibnu Furak, perwakilan dari ulama-ulama Asy'ariyah klasik, menegaskan atau menunjukkan kepada kita bahwa hadis dhaif tidak dipakai dalam bab akidah. Ada lagi ulama Asy'ariyah yang sezaman dengan Ibnu Furak, juga murid dari Ibnu Mahdi At-Tabari, yaitu Ibnul Baqillani namanya, juga generasi kedua dari tokoh-tokoh ulama Al-Asy'ariyah Ahlus Sunnah. Beliau punya buku namanya Al-Insaf. Ada juga yang menyebut namanya Risalatul Hurrah. Di situ beliau membantah pemahaman musyabbihah mujassimah yang ingin mengatakan bahwa kalam Allah itu menyatu dalam mushaf seperti menyatunya gula dalam air umpamanya. Jadi kalau gula kita masukkan dalam gelas yang isinya air, kita kacau, aduk, maka menyatulah gula dengan air sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Begitulah kata mereka, kalam Allah itu turun ke bumi ini dan menyatulah dalam mushaf itu. Dan mereka berdalil dengan satu hadis
yang bunyinya begini, man hafizal Qur'ana ikhtalata bidamihi wa lahmih. Siapa yang menghafal Quran, maka Quran itu akan menyatu padu dengan darah dan dagingnya. Kata Mujassimah Musyabbihah ini hadis ini menunjukkan bahwa memang kalam Allah itu hulul, menyatu betul dengan mushaf. Nah, bagaimana ulama kita ini, Ibnul Baqillani Al-Asy'ari As-Sunni ini membantahnya. Kata beliau begini, anna hadzal hadis, beliau kritik dengan beberapa bentuk kritikan. Nah, yang pertamanya begini kata beliau, ahaduha, salah satu bantahan kita kepada mereka terkait hadis ini apa? Anna hadzal haditsa yarwihi Ismail ibn Rafi' wa Umar ibn Talhah wa huma dha'ifan jiddan la yu'khadhu biqaulihima fi hadza wala ghairihi. Artinya Ibnu Baqillani menyerang hadis ini dengan mengatakan bahwa dua rawi dari hadis ini sangat lemah sekali kata beliau, sehingga apa, dua perawi ini hadisnya tidak bisa dipakai dalam bab akidah ini dan juga di dalam bab yang lain. Jadi ini menunjukkan lagi-lagi bahwa ulama Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah tidak memakai hadis dhaif dalam bab akidah. Tambah lagi dari salah seorang ulama Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah juga, namanya Ibnu Sulaiman Al-Khattabi. Ya, ini jadi rujukan primer bagi Imam Al-Baihaqi. Beliau punya buku banyak, diantaranya A'lamul Hadis, syarah Sahih Bukhari, ada Ma'alimus Sunan, syarah dari Sunan Nabi Dawud. Nah, di sini dalam kitab syarah hadis Sahih Bukhari-nya, A'lamul Hadis, beliau menyatakan begini. Kata beliau, al-aslu fi hadza wa ma ashbahu min ahadits sifat wal asma. Jadi kata beliau, ini kalau saya tidak salah ini tentang terkait dengan hadis yang menyebutkan asabi' jari jemari. Jadi ada hadis yang dalam teks hadis itu disandarkan asabi' atau jari jemari kepada Allah. Artinya disebutkan jari jemari Allah begitu. Nah, hadis ini beliau kritisi. Di antara kritikannya apa kata beliau? Al-aslu fi hadza wa ma asbahu min ahadits sifat wal asma'. Kaidah dasar dalam bab hadis yang terkait ini dan hadis-hadis yang lain dalam tema asma Allah dan sifat Allah adalah ini kaidah utama betul dalam bab sifat asma dan sifat Allah. Apa kata beliau kaidahnya? La yajuzu dzalika illa an yakuna bi kitabin natiq aw khabarin maqtu'in bi sihhatihi. Tidak boleh kita menjadikan hadis atau tidak boleh kita sematkan kepada Allah sifat atau nama tanpa itu didasarkan pertama kepada ayat Al-Quran. Yang kedua, tidak juga dengan menggunakan atau berlandaskan hadis yang kesahihannya maktu' atau pasti. Berarti kalau sudah disebut hadisnya harus sahih maktu', maka hadis yang dhaif tentu juga tidak bisa. Dan Imam Al-Baihaqi yang datang setelah itu, yang banyak merujuk kepada Al-Khattabi ini, banyak mengutip pernyataan, terutama pernyataan tadi beliau kutip juga dalam bukunya Al-Asma' wa Sifat, dan saya rasa itu tak perlu sebutkan. Terakhir ada namanya Badruddin Ibnu Jama'ah. Badruddin Ibnu Jama'ah ini sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Dan kalau saya tidak salah, beliau juga termasuk yang menyidang Ibnu Taimiyah dalam persidangannya di Kairo di hadapan sultan atau penguasa Mesir waktu itu. Nah, beliau mengarang buku namanya Idahud Dalil, cetakan Darussalam. Buku yang beliau tulis ini juga isinya tentang penakwilan hadis atau ayat yang bermasalah. Nah, apa kata beliau di sini? Jadi di mukaddimah itu beliau katakan bahwa hadis Nabi itu tidak seragam, tidak satu macam. Ada hadis sahih,
ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kemudian kata beliau, hadis dhaif itu sendiri juga tidak seragam. Ada yang maudhu', ada yang dia tidak maudhu'. Ya, hadis dhaifnya bukan karena palsu, tapi karena ada cacat di sanad atau di matannya, kata beliau. Nah, apa selanjutnya kata beliau, dan ini poin kita, wa dha'fud dha'ifi kafin fi raddi ma'na. Dhaifnya sebuah hadis yang dhaif itu sudah cukup untuk kita menolak isi dari hadis itu. Artinya dalam buku Idah ad-Dalil yang beliau tulis itu, beliau menerangkan bahwa hadis-hadis yang ditakwil ini hadis-hadis yang ada celah hadisnya itu hasan atau sahih. Tapi kalau hadis-hadis yang dhaif, tidak perlu repot-repot untuk menawilnya, karena secara standar legalitas atau keabsahan hadis itu pun sudah bermasalah. Jadi tidak perlu lagi repot-repot menawilkannya. Nah, itu kata beliau. Jadi saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah menyatakan bahwa hadis dhaif itu tidak dipakai di dalam pembahasan akidah. Hadza wallahu taala ala wa alam. Paparan beliau terkait dengan pandangan ulama akidah ya, dalam tauhid terkait dengan hadis dhaif, yang mana kalau tadi Ustaz Zulfikromi menjelaskan kepada kita, kalau dalam hukum saja halal haram itu sudah ulama cukup selektif ya di dalam meneliti terkait dengan hadis untuk diamalkan dalam perkara hukum. Nah, perkara akidah itu di atas hukum. Nah, maka tentu bisa kita pahami. Maka oleh karena itu kalau kita lihat ulama usul fikih, nanti mereka membagi juga hadis itu, ada yang disebut dengan mutawatir dan ada yang disebut dengan ahad. Nah, nanti yang mutawatir ini yufidul qata', yufidul yakin, artinya mengharus konsekuensi daripada khabar mutawatir itu adalah menghasilkan keyakinan yang 100% yakin. Adapun yang ahad ini nanti ada zonni yujibul amal. Nah, jadi jangan dipahami bahwa zonni berarti belum tentu diamalkan, tapi zonni yujibul amal. Terutama nah, zonni ini atau ahad ini itu ada tingkatan. Ada yang sahih. Nah, jadi ahad itu nanti bertingkat-tingkat. Maka oleh karena itu menarik, ulama usul fikih tidak langsung mengatakan bahwa hadis ini sahih dipakai, hadis ini dhaif tidak dipakai. Tetapi dibagi justru mana yang menghasilkan keyakinan dan mana yang menghasilkan daripada zonni. Nah, zonni itu artinya tidak sampai ke tingkat keyakinan. Fikih itu boleh diamalkan dalam tataran zonni. Tapi kalau akidah itu memang menurut Asy'ariyah itu mutawatir, tapi nanti ada lagi penjabaran. Nah, misalnya hadis-hadis ahad yang sahih di dalam Sahih Bukhari, apakah itu kemudian tidak dipakai dalam akidah? Ini para ulama juga mengatakan ada pengecualian. Atau misalnya khabar ahad yang ditopang dengan ijma. Kalau kita ngaji usul fikih bahwa ijma itu kan harus ada dalilnya, ada mustanadnya. Nah, kadang-kadang ijma ini dalilnya itu khabar ahad, tetapi ijma'nya yufidul qata', yufidul yakin. Nah, jadi jangan salah. Bisa jadi hadisnya itu adalah ahad, tapi karena kemudian melahirkan hukum ijma'. Jadi ijma' para ulama terkait hadis ini. Nah, kalau hadis itu kan ada ihtimal makna.
Jadi kalau nas-nas hadis itu masih bisa mengandung beberapa makna atau mengandung beberapa kemungkinan hukum. Tetapi ketika para ulama kemudian mereka bersepakat terhadap istimbat hukum suatu hadis dan itu disepakati oleh para ulama pada zamannya, berarti itu disebut dengan ijma'. Nah, kalau ijma' yufidul yakin. Inilah kadang-kadang misalnya dalam perkara kita ngaji tauhid, misalnya dalam perkara sam'iyat tentang kabar-kabar gaib, itu kadang-kadang ulama memakai hadis ahad, bukan mutawatir. Loh, katanya harus pakai hadis mutawatir dalam akidah. Itulah banyak penjelasan ulama bahwa hadis ini walaupun dia ahad tetapi sudah ditopang oleh ijma'. Ketika sudah ijma' berarti dia sudah yufidul yakin, dipakai dalam persoalan akidah. Nah, tadi sudah gamblang sekali penjelasannya. Nah, kalau kita tinjau dari usul fikih ya, bahkan sebenarnya kalau kita lihat para ulama usul fikih dari mazhab 4 terkait dengan hadis dhaif ini sebagai ihtijaj ya, sebagai hujjah, itu ada Imam Ahmad atau Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis dhaif ahabbu ilayya minar ra'i. Jadi hadis dhaif itu lebih aku sukai daripada ra'i, daripada pendapat. Maka oleh karena itu Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan bahwa sesuai dengan perkataan Imam Ahmad ini, seolah-olah Imam Ahmad mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Nah, yang menolak populer menolak hadis dhaif itu kan mereka menyandarkan diri kepada Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ternyata punya kaul bahwa hadis dhaif lebih aku cintai daripada ra'yun. Memang di sini ada analisa, ada yang mengatakan pada zaman Imam Ahmad itu hadis dibagi menjadi dua saja, hadis sahih dengan hadis hadis dhaif, belum ada hadis hasan. Jadi maksud pendapat perkataan Imam Ahmad itu hadis dhaif di situ hasan sebenarnya gitu. Tapi Imam Syatibi mengatakan perkataan Imam Ahmad itu seolah-olah dipahami bahwa beliau mendahulukan qiyas, mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Nah, jadi sangat artinya kalau kita kaji terkait dengan hadis dhaif ini dari seluruh para ulama-ulama, maka tidak serta-merta kemudian mengatakan hadis dhaif ini dibuang serta-merta. Ini sering kita dengar Syekh Ali Jum'ah mengatakan ada sekelompok yang ketika bicara tentang hadis dhaif, irmi fi zabalah, buang di tong sampah. Ini masalah kata beliau. Kenapa? Karena kalau kita perlakukan kaidah ini, maka la doa hilang banyak perkara agama dalam hidup kita. Ada yang mereka mengatakan, ngapain kita butuh hadis dhaif? Hadis sahih aja belum kita amalkan semuanya kan gitu. Amalkan dulu yang sahih-sahih. Kadang-kadang kandungan hadis dhaif itu lebih mudah kita amalkan daripada hadis sahih. Jadi butuh bertahap. Amalkanlah hadis sahih malam Jumat, surah Al-Kahfi kan gitu. Nah, itu kan lebih panjang tuh dibanding dengan surah Yasin yang bisa dibaca antara maghrib dengan Jumat. Akhirnya mereka bilang Yasin itu nggak ada dalilnya, bid'ah, hadisnya dhaif. Akhirnya masyarakat di kampung meninggalkan baca Yasin. Yang sahih apa? Al-Kahfi. Nah, Al-Kahfi kepanjangan pula. Akhirnya jadi malas jamaahnya gitu. Akhirnya baca Yasin tidak, Al-Kahfi juga tinggal. Nah, itu kenapa? Karena amalkan dulu yang sahih-sahih, yang sahih masih banyak, ngapain ngamalin yang dhaif? Kita ini kan khuliqal insanu dhaifa. Kadang-kadang kita cocoknya yang sederhana-sederhana dulu. Nah, itu. Baik, kita minta kepada para asatidz untuk barangkali 5 menit, 2 menit atau 3 menit untuk menta'liq tadi